warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ginadia Alia dari Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, jurusan Analis Kesehatan, Program Studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang siklus pada malaria. Sekarang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu malaria. Malaria merupakan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang telah terinfeksi oleh Plasmodium. Adapun Plasmodium yang dapat menyebabkan penyakit malaria seperti Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, dan Plasmodium vivax. Di Indonesia, angka malaria masih cukup tinggi, terutama pada wilayah timur seperti Maluku dan Papua. Dan pada perkotaan, jarang terdapat penyakit malaria dikarenakan angka malaria yang sudah berkurang. Siklus hidup malaria terbagi menjadi dua siklus, yaitu siklus aseksual atau siklus skizogoni dan siklus seksual atau siklus porogoni. Siklus pertama yang akan kita bahas yaitu siklus aseksual. Untuk siklus aseksual, tahap pertama dimulai ketika nyamuk Anopheles betina menghisap darah manusia dan memasukkan sporozoid yang merupakan stadium infektif. Pada tubuh manusia, sporozoid akan menuju ke dalam hati manusia dan mulai menyerang organ hati yang masih sehat. Di dalam sel hati, sporozoid akan berkembang menjadi skijon muda. Kemudian, skijon muda akan terus membelah sampai menjadi skijon matang. Skijon matang kemudian akan memecah sel hati yang dihinggapinya. Skijon matang yang bebas tadi dinamakan mikromirozoid. Mikromirozoid yang bebas kemudian akan menyerang sel eritrosit atau sel darah merah. Fase ini dinamakan fase eksotrositik. Di dalam sel eritrosit, mikromirozoid akan berkembang menjadi tropozoid muda. Pada stadium tropozoid muda, dapat berkembang menjadi dua stadium, yaitu tropozoid dewasa dan gametosit. Tropozoid dewasa kemudian akan berkembang menjadi skijon muda. Skijon muda kemudian akan terus membelah hingga menjadi skijon matang. Skijon matang kemudian akan memecahkan eritrosit yang ditumpanginya. Skijon matang yang bebas bernama merozoid yang nantinya akan menginfeksi eritrosit lain yang masih sehat. Fase ini dinamakan fase eritrositik. Siklus yang kedua yaitu siklus seksual. Tahap pertama yaitu ketika nyamuk menghisap darah manusia yang terinfeksi oleh Plasmodium. Kemudian, makrogametosit dan mikrogametosit di dalam tubuh nyamuk mengalami proses pembuahan, di mana makrogametosit berbentuk bulat dan mikrogametosit memiliki flagel. Flagel mikrogametosit akan membuahi makrogametosit sehingga akan membentuk zigot. Zigot kemudian akan berkembang menjadi ookinet. Ookinet akan berkembang menjadi ookista. Ookista selanjutnya akan berkembang menjadi sporozoid. Sporozoid matang akan menuju ke dalam kelenjar ludah nyamuk. Fase dalam tubuh nyamuk ini dinamakan fase sporogoni. Pada Plasmodium falciparum, mikrogametosit berbentuk seperti sosis dengan ujung tumpul dan eritrosit yang ditumpanginya tidak membesar. Sedangkan pada makrogametosit berbentuk seperti pisang dengan ujung agak runcing, tetapi eritrosit tidak membesar. Pada Plasmodium vivax, bentuk makrogametosit dan mikrogametosit membulat dengan eritrosit yang membesar. Pada Plasmodium malariae,
Bentuk makrogametosit dan mikrogametosit membulat, namun eritrosit yang ditumpanginya tidak membesar. Yang terakhir adalah Plasmodium ovale, sama seperti Plasmodium malariae. Bentuknya membulat, namun eritrosit yang ditumpanginya tidak membesar. Sekian video animasi siklus malaria dari saya. Semoga dapat dipahami